Saudara-saudara seiman, tibalah kita pada minggu ini, yaitu minggu ke-23 setelah Trinitatis. Kembali kita akan memperoleh bekal rohani melalui ibadah kita saat ini. Terpujilah Allah yang menghantarkan hidup kita ke minggu hari ini dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Topik minggu untuk kita ialah mengasihi bumi dan segala isinya. Kiranya melalui topik minggu ini, hati dan pikiran kita semakin termotivasi untuk mencintai keindahan seluruh ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan merupakan satu ekosistem, saling membutuhkan yang satu dengan yang lain. Kiranya ciptaan Tuhan tetap terpelihara dan terhindar dari kepunahan. Allah ialah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Kiranya melalui ibadah kita saat ini, Dia melimpahkan kepada kita kekuatan untuk memelihara seluruh ciptaannya. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk memuji dan memuliakan Allah yang memberikan kita kekuatan. Marilah kita bernyanyi dengan nomor 192, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 115, Tuhan Allahku.
kami semuanya, kuduskan Tuhan, kami umat-Mu, pimpin kami agar taat melakukan kehendak-Mu, tolong umat-Mu dengan Roh Kudus. Hukum Tuhan pada Minggu 23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya." Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 182, Kepadamu. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar,
dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 177, Tiada Terlukiskan. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu yang ke-23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 2 Petrus 3 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 781, puji syukur pada Allah. Puji syukur pada atas karya cinta, semesta
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami patut menaikkan puji syukur kehadirat-Mu yang kudus, karena atas kasih penyertaan-Mu, Engkau telah mengantarkan kami ke minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini, tepatnya di minggu pertama di bulan November 2021 ini. Kami mengaku bahwa semuanya itu bukan karena kebaikan kami kepadamu atau karena kesetiaan kami kepadamu, tetapi hanya karena kasih setiamu semata, sehingga kami beroleh sukacita hingga hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, di hari yang Engkau kuduskan ini, kami datang bersekutu kepadamu Tuhan melalui ibadah virtual ini. Kiranya Allah berkenan memberkati kami, memberkati seluruh persekutuan orang Kristen dimanapun berada pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini, pada minggu ini Engkau mengingatkan kami agar kami mengasihi bumi dan seluruh isinya. Kiranya ya Tuhan Allah Bapa, Engkau menguatkan kami dan memberikan kebijaksanaan kepada kami, agar kami mau memelihara dan melestarikan segala pemberian-Mu di bumi ini dan segala isinya, melalui pekerjaan kami dan kegiatan kami sehari-hari. Kiranya kami dapat merawat bumi yang Engkau jadikan menjadi kediaman kami, agar segalanya berjalan indah demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di antara kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan baru dan menjadi kebahagiaan bagi kami semuanya, terutama bagi seluruh warga jemaat-Mu dimanapun berada.
Demikian Tuhan, hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan roh kebijaksanaan, agar firman-Mu yang akan disampaikan menjadi kebahagiaan bagi seluruh umat-Mu. Bapa kami yang di sorga, inilah kami semua orang-orang yang sudah Engkau tebus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh pekerjaan kami yang telah kami kerjakan selama ini. Demikian juga Tuhan yang akan kami lakukan untuk hari-hari berikutnya ini. Bapa di sorga, di dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Terimalah puji-pujian kami, nyanyian kami dan doa-doa kami, yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian nomor 826 dengan firman-Mu sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini, minggu ke-23 setelah Trinitatis, mari kita sambut firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 146, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya
pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita dihantar oleh topik minggu, yaitu mengasihi bumi dan segala isinya. Ini merupakan sebuah panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya, dan juga menjadi sebuah perintah yang sangat mulia dari tengah-tengah gereja. Mengasihi bumi dan segala isinya. Peranan orang percaya terpanggil untuk memelihara bumi dan segala isinya. Mengasihi bumi, itu yang dikatakan. Mengasihi segala yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan untuk mengeksploitasi. Apalagi melalui ketamakan, kerakusan, sehingga merusak bumi dan segala isinya. Bapak Ibu yang terkasih, mengasihi bumi dan segala isinya artinya dalam minggu ini kita dipanggil agar semakin bersahabat kepada bumi dan segala isinya. Peran serta kita, peran aktif kita sedang dinantikan, dan harus kita tunjukkan bahwasannya kita juga mengasihi bumi ini. Mengapa mengasihi bumi? Karena memang setiap orang yang dikuasai oleh ketamakan itu mengambil bumi, hasil bumi dengan penuh kerakusan. Sebenarnya dia tidak sadar itu juga akan merusak kepada kehidupannya sendiri. Tetapi bagi orang yang benar-benar mengasihi bumi, jika kita benar-benar mampu mengasihi bumi ini, maka kita sedang memelihara kelangsungan kehidupan di tengah-tengah bumi ini. Oleh karena itu, mengasihi itulah yang paling tepat untuk kita laksanakan. Mengasihi itulah yang menjadi panggilan bagi kita di tengah-tengah kehidupan di bumi ini. Jangan pernah terpancing dengan perkembangan zaman sekarang ini. Kita lihat, saudara-saudara, banyak orang yang terlena untuk mengejar ambisinya, untuk mengejar apa yang sudah diinginkannya. Banyak orang yang sudah merusak hutan, merusak gunung-gunung, sehingga juga merusak ekosistem di dalamnya. Sehingga tanpa kita sadari, kita pun sudah banyak menderita oleh karena perusakan bumi ini. Panas bumi,
bencana-bencana alam yang sudah terjadi, sebenarnya itu juga karena kita tidak dengan setulus hati untuk mengasihi bumi ini. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang mengasihi bumi, itu tidak terlepas dari satu hal, yaitu bagaimana kita menguasai diri kita sendiri. Mengasihi bumi bukan dari orang lain, tetapi mengasihi bumi adalah dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menghidupi roh untuk menguasai diri kita sendiri, penguasaan diri. Supaya kita benar-benar sadar bahwasannya alam bumi ini adalah hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan jika kita pelihara di dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, tentu sekali tanpa penguasaan diri, kita tidak akan mampu memelihara bumi dan segala isinya dengan baik. Apalagi tadi di nats ini tentang penguasaan diri, ya, dikatakan bahwasannya kita harus benar-benar memiliki kesadaran. Kalau bahasa Batak di dalam Bibel tadi dikatakan marhanalopon di Batak, dikatakan di situ. Hanya Allah satu-satunya penolong. Hati yang mengakui bahwasannya Tuhan Allah adalah kekuatan dan menjadi penolong bagi kita. Sehingga bukan kekuatan kita. Itu yang paling penting dalam hal penguasaan diri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita tidak pernah mengakui bahwasannya Tuhan adalah sumber dari hikmat dan pengetahuan yang baik, jikalau kita tidak pernah mengakui bahwasannya Tuhan adalah sumber dari berkat, jikalau kita tidak mengakui bahwasannya Tuhan adalah kekuatan dan gunung batu yang dapat menjadi tempat berlindung bagi semua orang, jikalau kita tidak mengakui bahwasannya Tuhan adalah yang menjadi batu karang dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, maka kita sesungguhnya tidak akan pernah bisa menghindari ketamakan itu, dan kita tidak akan pernah bisa menguasai diri kita. Bahkan kita tidak akan pernah bisa saling mengasihi, terutama mengasihi bumi dan segala isinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sekali penguasaan diri yang kita maksudkan tidak akan pernah kita dapatkan tanpa pengenalan kita kepada Tuhan yang baik. Ini menjadi persoalan dan titik berangkat bagi kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan Allah kita di tengah-tengah zaman yang tidak menentu atau zaman yang sering berubah-berubah. Seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan perubahan perkembangan zaman, bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan Allah kita? Panadauta tudebata, itulah yang saya pikir menjadi titik keberangkatan kita dan yang menjadi perenungan dalam minggu ini. Bagaimana kita mengenal siapa Tuhan Allah itu di tengah-tengah kehidupan sekarang? Dalam persaingan hidup yang semakin tajam dan dalam segala perubahan zaman yang semakin tidak menentu. Kalau kita memang gagal mengenal Tuhan Allah, maka tentu sekali akan muncul pemahaman iman yang salah di tengah-tengah kehidupan kita.
dalam menghadapi bumi dan segala isinya, kita bisa saja memikirkan bahwasannya kitalah yang menjadi empunya, yang bisa sesuka hati mengeksploitasi dan bahkan merusak. Dalam kehidupan sehari-hari, jikalau kita salah mengenal Tuhan, tentu saja kita tidak akan memiliki kekuatan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat, kita perhatikan perkembangan yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen yang salah mengenal Tuhan dan akhirnya orang-orang Kristen hanya mengejar berkat-berkatnya saja, tetapi tidak mau mengenal Tuhan dengan keesaan dan kekuatannya. Banyak orang yang menjadi pengejar berkat tetapi justru membalikkan diri kepada Sang Pemberi berkat. Itu banyak sekali terjadi pada saat ini. Sehingga dalam setiap pergumulannya, dia sering menjadi orang Kristen yang cengeng. Dalam setiap pergumulannya, dia sering meninggalkan Allah dan tidak mengakui. Seolah-olah Allah itu mirip sekali dengan pembantu bagi dia, pembantu. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Siapa Allah di tengah-tengah kehidupan kita? Mari kita murnikan pemahaman kita tentang Allah. Apalagi ketika kita perhatikan perkembangan zaman dan perubahan zaman yang semakin tidak menentu di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Arus perubahan zaman yang begitu cepat. Arus perkembangan zaman di era modernisasi sekarang yang begitu cepat. Pengenalan kepada Tuhan yang salah justru tidak akan melahirkan sebuah kekuatan bagi kita. Tetapi bagi orang yang selalu mengenal Tuhan Allah, dari kekuatan, dari keilahiannya Allah itu sendiri, maka itulah yang bisa menikmati sukacita, yang bisa mendapatkan kekuatan di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita semua mengenal satu tanaman tumbuhan yang namanya putri malu. Bahasa Bataknya sihirput. Kalau kita perhatikan putri malu ini, Bapak Ibu, lihatlah. Dia mekar, begitu indah, menunjukkan warna yang begitu baik, begitu indah, dan kemekarannya itu bisa menutupi duri-durinya ketika dia mekar. Dan ingat, putri malu itu mekar kalau tidak ada yang menyentuhnya. Tapi satu sentuhan saja itu bisa membuat putri malu itu menjadi kuncup kembali. Dan ketika dia kuncup, yang ada, yang terlihat itu hanyalah duri-durinya saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mirip sekali dengan iman yang salah yang belakangan ini bertumbuh. Banyak sekali orang Kristen yang salah mengenal Tuhan, sama seperti putri malu itu. Ketika dia disentuh oleh masalah, dia langsung kuncup dan menunjukkan duri-duri kepada orang. Bukan hanya kepada orang, bahkan kepada Allahnya sendiri. Tidak mampu menunjukkan kemekarannya oleh karena sentuhan masalah, sentuhan pergumulan, dan lain-lain. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan saya pastikan pemahaman seperti itu adalah iman yang salah, yang tidak bertumbuh. Tetapi kita harus melihat iman yang benar-benar mengenal kepada Allah. Ada sebuah cerita dari seorang kisah hidup pemain sirkus. Tali yang terbentang di sirkus dari kiri dan kanan. Kemudian ada seorang bapak yang sudah bersiap dengan sepedanya yang akan menyeberang ke sebelah di depannya.
Dia akan menyeberangi sepeda itu dengan di atas seutas tali atau seling. Tetapi sebelum menggohet sepedanya, dia bertanya kepada penonton, bagaimana menurut kalian, apakah saya bisa menyeberang ke sana? Lalu semua orang penonton mengatakan, bisa, Anda pasti bisa. Kemudian semuanya bertepuk tangan, lalu si bapak menggohet sepedanya, sehingga sampailah dia memang betul-betul sampai ke seberang dengan tanpa celaka. Demikian selama 3 kali sang bapak menggoyek sepeda itu. Lalu sang bapak itu tiba-tiba berkata demikian kepada penonton, siapa di antara kalian yang mau saya bonceng untuk menyeberangi seling ini? Ternyata tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau, semuanya diam. Tapi ketika semua penonton diam, terdengarlah sebuah suara yang mengatakan saya mau. Semua mata tertuju kepada dia, dan ternyata itu seorang anak kecil yang kira-kira berumur SMP kelas 1. Lalu dia naik ke atas mendapatkan sang bapak itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia naik di sepeda itu, dia menunjukkan senyum yang luar biasa kepada semua penonton. Lalu tanpa disadari oleh penonton, ternyata memang putri itu adalah putri kandung daripada bapak itu. Dia berani naik ke sepeda karena dia mengenal bapaknya yang profesional. Dia berani karena dia mengenal kemampuan bapaknya dan tidak meragukan kemampuan bapaknya yang sudah lama bermain sirkus itu. Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita tempatkan Allah itu sebagai Allah yang berdaulat di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tempatkan Allah itu sebagai kekuatan dan gunung batu, sekalipun dalam suka dan duka. Kita tempatkan dia sebagai Allah yang berdaulat di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah hanya satu, yaitu berserah diri dengan penuh kepada Tuhan. Berserah diri, ini harus menjadi topik doa bagi kita. Berserah diri kepada Allah harus menjadi topik doa yang benar-benar kita pergumulkan dalam hidup sehari-hari. Setiap saat, setiap hari kita harus minta supaya kita benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Selain itu, kita juga menyerahkan kehidupan kita, pekerjaan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan rumah tangga kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan segala apa yang kita harapkan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi kita juga meminta supaya Tuhan meneguhkan iman kita. Ikon ondo, harus ini dah yang menjadi topik doa bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai tiba saatnya, secara tidak sadar, kita pun akhirnya mampu mengucapkan pujian itu. Haleluya. Haleluya di saat kita bersuka cita. Haleluya di saat kita juga menghadapi pergumulan, karena tangan Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Diberkatilah kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada minggu ini. Bapa di surga, tuntunlah hati kami agar kami memiliki pengenalan yang baik kepadamu. Agar kami mampu melihat hanya Allah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Bapa di surga, oleh karena itu kami mau Tuhan merenungkan kehidupan kami dan kami mau berserah diri penuh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui penyerahan diri penuh itu kami mampu dan semakin dikuatkan dalam menghadapi setiap proses kehidupan kami di dalam suka
dan di dalam duka cita, dalam pergumulan apapun, kami mampu menyatakan bahwasannya Allah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu senantiasa berdiam di dalam hati, roh, dan pikiran kami hingga selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1 sampai dengan ayat 2, Allah pencipta semesta, sambil kita mengumpulkan persembahan untuk kategori Al-Ama Kantor Pusat HKBP. Kita bernyanyi. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan hikmat bagi kita untuk memelihara segala ciptaannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengasihi seluruh ciptaan Tuhan, sebab sesungguhnya bahwa semuanya itu berguna dalam kehidupan kita. Syukur bagi Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu demi kesempurnaan hidup di dunia ini. Hendaklah kita memelihara seluruh ciptaan Tuhan yang ada di rumah kita, di pekarangan rumah kita, di sawah dan ladang kita, bahkan dalam lingkungan yang lebih luas, agar semua ciptaan Tuhan itu turut bersukacita menggambarkan kuasa Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, pergilah, beritakanlah firman Tuhan kepada segala makhluk. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.